Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk para mahasiswa baru yang pada saat ini sedang mengikuti program soft skill. Dan sekali lagi saya mengucapkan selamat datang di kampus Universitas Negeri Yogyakarta dan mudah-mudahan bisa mengantarkan Anda menjadi calon pemimpin masa depan. Para mahasiswa baru yang terhormat, di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan yang kemarin diajukan oleh para mahasiswa baru terkait dengan pembinaan prestasi bidang penalaran. Ini beberapa pertanyaan, terus nanti sekaligus saya jawab. Ini pertanyaan pertama adalah ini, prestasi yang didapat dari UKM bidang penalaran akan dapat digunakan untuk apa saja? Apakah dapat dimanfaatkan sebagai penunjang di bidang akademik dan non-akademik? Mohon contohnya dan dalam aspek dan dalam hal apa saja? Ini saya jawab. Prestasi yang diperoleh dari kegiatan UKM dapat digunakan untuk mendukung prestasi akademik. Ini secara nyata dapat dikonversi ke mata kuliah yang relevan dan bahkan dihargai setara tugas akhir dengan nilai minimal A- jika meraih medali emas di tingkat nasional, regional, dan internasional. Dan juga digunakan untuk dasar penetapan SKPI. Sertifikat yang diperoleh dapat digunakan pula sebagai bahan atau pendukung nanti ketika Anda mau mencari pekerjaan. Ini nilai tambahnya di situ, sehingga tidak ada sertifikat atau penghargaan dari UKM bidang penalaran yang tidak ada manfaatnya, semua bisa. Dan ini legal, terutama khususnya kalau untuk konversi-konversi, karena kami memiliki sistem RPL, rekognisi pengalaman lampau. Lalu yang kedua, ini pertanyaan kedua, apakah jika ingin masuk UKM harus melalui seleksi lebih dahulu, atau yang berminat akan ditampung semuanya? Ini saya jawab, jika ingin masuk UKM, karena UKM UNJ banyak, ini ada UKM yang bersifat selektif, dan ada UKM yang sifatnya itu atas dasar peminatan calon. Biasanya kalau yang menggunakan seleksi-seleksi itu kalau memang jumlahnya terbatas tetapi animonya tinggi, sehingga itu yang diseleksi. Tetapi untuk kebanyakan untuk UKM yang lain, ini biasanya atas dasar peminatan dan seterusnya. Lalu yang pertanyaan ketiga, ini ada pertanyaan menarik. Selamat pagi Bapak, izin bertanya, apakah mahasiswa yang belum memiliki pengalaman atau prestasi boleh mengikuti UKM di bidang penalaran? Saya jawab, pada dasarnya semua mahasiswa baru bisa mendaftar ke UKM sesuai peminatan. Jika memiliki prestasi ketika SMA, ya, akan sangat mendukung dan membantu untuk pengembangan bakat minatnya. Ini sebabnya tidak harus ada pengalaman prestasi, tetapi kalau itu memiliki itu lebih baik. Dan justru disitulah untuk yang berpengalaman dan berprestasi ini kami genjot untuk ditingkatkan, dan ya, tentu UNJ juga punya cara-cara untuk memperoleh itu dengan menerima seleksi mahasiswa baru, SM jalur talent scouting. Pertanyaan yang keempat, ini menarik lagi juga. Selamat sore Bapak, mohon maaf sebelumnya saya ingin bertanya. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, jika nanti mahasiswa baru sudah bergabung di sebuah UKM dan ternyata setelah dijalani sangat menguras waktu dan tenaga,
apakah boleh mengundurkan diri? Jika boleh, apakah ada konsekuensinya? Ini saya jawab, mahasiswa boleh mengundurkan diri jika memang merasa terkuras waktu dan tenaganya. Tapi karena itu keluar, maka resikonya adalah potensi bakat yang Anda miliki itu tidak tersalurkan. Kan sayang. Ini sampai untuk meminimalkan agar Anda nanti tidak terkuras tenaga waktu, ya kata kuncinya ya manajemen waktu dan tenaga harus dihitung betul. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua, setiap UKM di bidang peralatan pasti mengikuti lomba. Apakah semua anggota bisa mengikuti atau hanya perwakilan yang terbaik? Ya, ini semua anggota UKM berhak untuk ikut lomba sesuai ketentuan yang berlaku. Nah, ini sebabnya biasanya itu yang terbaik lah yang diminta untuk mewakili. Kalau Anda ingin mewakili terus, ya tentu kinerjanya harus terbaik. Kalau tidak, ya nanti ya Anda akan ditinggal, karena nggak mungkin yang jelek-jelek itu terus diikutkan, karena itu nanti akan berdampak pada prestasi terbaik. Pertanyaan yang lain, yang nomor 5 ini, permisi saya mau bertanya Pak, misalnya saya ikut salah satu UKM. Apakah jadwal kegiatannya sering tabrakan dengan jam kuliah? Kalau bertabrakan antara UKM dan kuliah, lalu apa yang harus saya lakukan? Nah, ini saya jawab, ikut UKM jika waktunya ada yang bertabrakan dengan jadwal kuliah, kemungkinan akan terjadi. Kenapa? Karena UKM itu kadang-kadang kalau pas masa rame-ramenya itu kan banyak aktivitas. Tetapi biasanya para pengelola UKM itu, senior-senior Anda itu mesti akan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dari UKM itu di sela-sela atau di luar jadwal kuliah. Contoh sore dan malam hari, dan UKM itu setiap hari itu kan saya melihat real itu ya kebanyakan sore dan malam hari, di mana saat itu sudah nggak ada kuliah. Dan kalau malam hari, maka SC, Student Center, yang sebagai pusat atau tempat bergabungnya UKM itu ditutup paling malam itu pukul 22. Ini kan masih longgar. Yang keenam, apakah ada konsekuensi bagi mahasiswa yang apabila tidak memenuhi UKM manapun yang ada di UKM, yang ada di UNJ? Apa ada sanksi? Tidak ada sanksi. Tetapi akan merugi kalau mahasiswa nggak ikut. Kenapa? Karena Anda nanti yang tidak ikut tidak memiliki pengalaman dalam berorganisasi atau mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di kampus yang itu memang bisa mengasah, bisa mengembangkan bakat Anda. Kan sayang sekali. Ya ini. Tapi semua tergantung pada Anda. Anda ke kuliah di UNI itu apakah hanya akademik atau ingin semuanya. Nah, kami ingin mengembangkan semuanya. Ya akademik, ya soft skill, ya kepemimpinan, ya organisasi. Nah, ini. Pertanyaan berikut, ini menarik ini juga. Seperti apa cara UKM melatih kemampuan anggotanya? Apakah ada pembina UKM dari dosen atau pembimbing khusus? Saya jawab, di setiap UKM ada pembimbing dan pendamping dari dosen dan bahkan ada yang dari alumni yang senior. Dan tentu ini tidak bisa dilepaskan dari kekhasan dari UKM itu sendiri. Dan biasanya itu UKM tertentu, khususnya ada yang senior-senior itu yang mendampingi ya sekarang. Contoh Madawirna, terus kemudian
UKM penelitian, terus ekspresi itu senior-senior itu sama masih bergabung. Harapannya apa? Untuk kaderisasi. Pertanyaan yang ke-8, saya ingin bertanya mengenai prestasi bidang penanaman, yakni bagaimana caranya untuk menjadikan pribadi yang memiliki rasa ingin tahu yang lebih jauh. Ya, ini saya jawab, kalau memang Anda ingin punya wawasan lebih jauh dan kritis, ya semakin kritis kemampuan dan sebagainya, saya sarankan untuk ikut UKM bidang penelitian. Insya Allah Anda akan memperoleh kemampuan atau meningkat pola pikir kritis dan kreatifnya. Dan itu nanti ketemunya Anda mesti akan diajak untuk terus neliti dan masuk dalam wilayah PKM, yaitu Pekan Kreativitas Mahasiswa. Dan kalau itu Anda sukses, ya insya Allah skripsinya itu minimal A. Nah, apalagi di situ sudah Anda memperoleh medali emas untuk BIMNAS-nya itu. Pertanyaan yang berikut, yang nomor 9. Saya ingin bertanya tentang bagaimana cara kita menentukan jenis UKM yang sesuai dengan diri kita. Sedangkan kita sendiri masih kesulitan untuk menentukan sebenarnya bidang apa yang kita minati. Jawab saya simpel, sebelum masuk atau memilih UKM mana yang akan Anda pilih, Anda masuki, tolong introspeksi diri, kemudian kenali kemampuan Anda yang selama ini menonjol itu apa, apakah yang kaitan dengan penelitian, apakah yang kaitan dengan kesehatan, apakah yang kaitan dengan olahraga atau apa. Di situ kalau ada yang menonjol dasarnya, ya terus kemudian cari UKM yang relevan dengan kemampuan Anda. Insya Allah Anda akan menemukan jawaban itu. Ya, ini memang saya setuju ikut UKM itu tidak atas dasar model gerombolan, temannya ikut ini terus Anda ikut, sementara teman Anda dengan Anda dari sisi minat bakat nggak pas. Nah, ini sampai tolong kenali diri, terus Anda sudah punya pengalaman apa yang terkait, terus Anda ambil UKM yang relevan. Lalu pertanyaan yang terakhir ini, apakah untuk mengikuti UKM harus sesuai dengan jurusan masing-masing mahasiswa? Saya jawab, UKM di UNJ itu tidak dikembangkan atau diselenggarakan atas dasar jurusan atau prodi, tetapi atas dasar peminatan dan bakat mahasiswa. Oleh karena itu, di UKM nanti ya, akan berkumpul para mahasiswa dari berbagai jurusan atau prodi yang memiliki satu kesamaan minat di bidang yang dimaksud itu. Misalnya contoh saja ada UKM paduan suara Mardika itu ya. Itu kan pesertanya itu kan, anggotanya tidak hanya yang dari FBS, tetapi ada yang dari Fakultas Ilmu Pendidikan, terus dari Fakultas Teknik dan seterusnya. Nah, ini yang apa namanya, bahwa sebagai bukti bahwa UKM itu tidak dikembangkan atas dasar jurusan atau prodi, tetapi lebih pada peminatan dan bakat mahasiswa dan seterusnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, jawaban-jawaban dari 10 pertanyaan yang mengemuka, yang diberikan kepada saya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.